Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil rancangan jaringan perusahaan di bidang konsultasi. Berikut anggota kami. Yang pertama, Anugrah Tananta Agung dengan 3 digit NIM 1132. Saya sendiri di Angelina Putri dengan 3 digit NIM 119. Teuku Rifki Arafi dengan 3 digit NIM 129. Dan Ramadan Chandra Wijaya dengan digit NIM 127. Yang pertama, latar belakang. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruangan kerja memiliki sekitar 8 komputer berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol, serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Kedua, desain topologi jaringan. Dalam studi kasus ini, perusahaan ingin membangun jaringan untuk satu lantai yang terdiri dari 4 ruangan, 3 ruang kerja, masing-masing 8 PC, dan 1 ruang server dengan kebutuhan yang belum ditentukan. Untuk menjamin ketersediaan, dibutuhkan jaringan routing jika router utama gagal. Topologi hybrid dengan kombinasi hierarki start dan mesh parsial menjadi pilihan ideal karena menawarkan redundansi pada level pusat tanpa biaya tinggi, seperti topologi full mesh, sekaligus efisien dalam penggunaan kabel. Berikut adalah tampilan desain topologi jaringannya. Setiap PC terhubung ke switch di ruangan membentuk topologi start. Switch di ruang kerja 1-3 terhubung ke 2 switch server atau multilayer switch yang juga saling terhubung, membentuk mesh parsial untuk redundansi dan mendukung interVLAN routing. Ruang server memiliki beberapa server sebagai DHCP, web server, atau keduanya, dan 2 router, 1 utama dan 1 cadangan sebagai edge router ke WAN atau internet. Semua perangkat di ruangan server terhubung ke switch server 1 dan 2, menjaga konektivitas jika salah satu jalur gagal. Topologi ini merupakan heavy start mesh parsial yang menawarkan redundansi lebih baik dibanding topologi start. Bus, ring, dan tree yang lebih sederhana namun kurang andal. Dibanding full mesh, desain ini lebih efisien dari segi biaya dan instalasi, meskipun tetap menjaga ketahanan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan. Di sini kami membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada jenis koneksi. Next. Oke, yang pertama ada perangkat jaringan lunak atau software. Yang pertama yang kami gunakan dari software ada VLAN. VLAN adalah jaringan virtual yang memisahkan perangkat dalam satu LAN berdasarkan fungsi, bukan lokasi fisik, untuk fleksibilitas dan pengurangan broadcast domain. Yang kedua ada Access Control List atau ACL, adalah fitur keamanan yang mengatur lalu lintas jaringan dalam VLAN berdasarkan IP, port atau protokol untuk membatasi akses antar segmen dan menjaga keamanan. Yang ketiga ada VRRP, adalah sebuah protokol yang memungkinkan beberapa router berbagi satu gateway virtual, sehingga jika router utama gagal, router cadangan otomatis mengambil alih cadangan untuk menjaga konektivitas. Next. Yang keempat ada routing OSPF, adalah sebuah protokol routing dinamis berbagai link state yang menggunakan algoritma distra untuk mencari jalur tercepat dan menyesuaikan rute saat topologi jaringan berubah. Yang kelima ada inter-VLAN routing menggunakan SVI. Inter-VLAN routing dengan SVI ini menggunakan interface virtual di switch layer 3 untuk menghubungkan VLAN, memungkinkan komunikasi antar VLAN tanpa router fisik dan meningkatkan efisiensi jaringan. Yang keenam ada PAT atau Port Address Translation, adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik
dengan membedakan koneksi melalui nomor port, sehingga menghemat alamat IP dan menyembunyikan jaringan internal. Yang ketujuh ada Border Gateway Protocol. Protokol ini digunakan dalam koneksi autonomous system. BGP bertujuan untuk memilih jalur-jalur interdomain dan jalur antara AS number di dalam internet. Fungsi utama dari BGP adalah untuk mempertukarkan informasi jaringan antara suatu BGP router dengan BGP router yang lain. Dalam informasi ini terdapat juga informasi jumlah AS yang berada dalam jalur penyampaian informasi tersebut. Perangkat jaringan jenis koneksi yang kami gunakan, pertama ada koneksi dalam ruangan atau intra-office. Koneksi antara perangkat dalam satu ruangan atau antar ruangan di dalam gedung seperti PC ke switch atau switch ke multilayer menggunakan kabel Ethernet. UTP kabel ini umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Yang kedua ada koneksi ke server eksternal dan internet atau interoffice atau WAN. Untuk koneksi ke jaringan luar seperti server eksternal atau internet digunakan di jalur dari edge router ke ISP yang secara fisik dihubungkan menggunakan kabel fiber optik. Yes. Nggak ada dah itu. Perangkat keras hardware. Yang pertama, PC personal computer. Perangkat komputer yang digunakan secara personal atau pribadi berfungsi untuk memproses data input dan menghasilkan output berupa informasi sesuai keinginan pengguna. Yang kedua, ada edge router. Edge router adalah perangkat yang mengirimkan data antar jaringan, sementara edge router menghubungkan LAN ke internet dengan fitur keamanan seperti firewall dan NAT. Yang ketiga ada multi-layer switch. Multi-layer switch atau MLS adalah switch yang dapat menghubungkan antar VLAN dan melakukan routing antar jaringan tanpa memerlukan router terpisah. Yang keempat ada akses internet atau Ethernet switch. Akses switch adalah switch di layer akses yang menghubungkan perangkat ke jaringan dan biasanya memiliki banyak port untuk koneksi ke distribution atau core switch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Subnetting dilakukan untuk memetakan alamat IP dengan efisien dan tidak boros. Untuk melakukan subnetting, pertama, kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing ruangan lalu memberikannya subnet yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperjelas, server memiliki 2 router dan 1 server. Untuk uraian kebutuhan host masing-masing ruangan adalah sebagai berikut. Ruang 1 sampai 3, PC 8 host, SPI VLAN, switch server 2 host, virtual gateway HSRP atau VRRP 1 host. Total host yang diperlukan adalah 11. Ruang server 1 host, SPI VLAN 2 host. Total host yang diperlukan 3. Link next. Link selain PC dan perangkat keras, link point to point antara router dan switch perlu alamat IP sendiri untuk routing. Link router 1, switch server 1, 2 host. Link router 2, switch server 1, 2 host. Link router 1, switch server 2, 2 host. Link router 2, switch server 2, 2 host. Link router 1, internet 2 host. Link router 2, internet 2 host. Sesuai dengan dan juga ada sesuai dengan tabel di sebelah, yaitu LAN ruang 1 hostnya 11, LAN ruang 2 11, LAN ruang 3 11, LAN server 3, link router 1 ini sama seperti yang tadi. Next. Next.
Setelah mengetahui kebutuhan host pada jaringan, subnetting dapat subnetting dapat dilakukan untuk menghemat alamat IP. Untuk alamat awal, kita memakai alamat IP 192.168.3.0/24. Alamat ini menyediakan 254 host yang dapat digunakan, namun alamat ini akan disubnet kembali menjadi subnet yang lebih kecil. Teknik ini disebut VLSM, Variable Length Subnet Max. Bisa dilihat di tabel di sebelah. Addressnya bisa berganti antara 3.1 atau 14, 3.17 atau 30, 3.33 atau sampai 46, 3.49 sampai 55, 3.57 sampai 58, 3.61 sampai 62, 3.65 sampai 66, 3.69 sampai 70. Next. Alamat IP private yang digunakan adalah 192.168.3.0 sampai 24. Ruang 1 sampai 3 masing-masing mendapat subnet bagi 28 atau 14 host. Cukup untuk 11 perangkat dengan sisa 3 host cadangan. Ruang server menggunakan subnet bagi 29 menggunakan subnet 6 host, dan setiap koneksi antar perangkat atau link menggunakan subnet 30 dengan 2 host. Cukup untuk koneksi point to point. Alamat 192.168.3.71 sampai 192.168.3.255 belum dialokasikan dan tersedia untuk perluasan jaringan di masa depan. Next. Karena nantinya jaringan akan terhubung dengan jaringan eksternal seperti WAN atau internet, diperlukan alamat IP publik atau ISP, Internet Service Provider. Hanya dapat dilalui dengan alamat IP publik, sehingga nantinya router 1 dan router 2 akan memerlukan NAT atau Network Address Translation untuk menerjemahkan alamat IP private dari jaringan internal menjadi alamat IP publik untuk berinteraksi dengan jaringan luar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Talenta. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian implementasi dalam Cisco Packet Tracer. Jadi dalam desain topologi jaringan akan diterapkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi secara real-time apakah desain jaringan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mensimulasikan internet, kami memutuskan untuk menempatkan cloud sebagai abstraksi internet secara besar yang terhubung dengan router ISP dan server luar seperti google.com. Nah, cloud ini dan modem merupakan abstraksi dan tidak memiliki fungsi apapun kecuali menghubungkan router jaringan internal dengan router ISP. Dan di dalam gambar 2 bisa dilihat hasil implementasi dalam paket tracer. Ada ruang 1 untuk bagian kiri, ada ruang 2 bagian kanan, terus ruang 3 tengah atas, setelah itu ada ruang server di tengah-tengah, dan disertai switch server 2 sebagai multi-layer switch. Dan ada WAN dan internet sebagai abstraksi. Next. Selanjutnya, pertama adalah konfigurasi VLAN. Jadi sebelum melakukan konfigurasi alamat IP untuk PC, penting untuk melakukan VLAN dan konfigurasi server. Untuk VLAN akan dibagi menjadi 4, VLAN 10 untuk ruang 1, VLAN 20 untuk ruang 2, VLAN 30 untuk ruang 3, dan VLAN 40 untuk ruang server. Untuk membuat VLAN dapat dilakukan melalui GUI atau CLI. Namun, untuk laporan ini, kami akan memberikan konfigurasi melalui CLI. Jadi pertama, pada switch atau multi-layer switch, buat VLAN melalui CLI dengan perintah VLAN 10. Nomor 10 dapat digantikan angka nomor ID sesuai dengan kebutuhan, yaitu beri nama dengan perintah name ruang 1.
Nah, ini ulangi langkah ini hingga semua ruangan memiliki VLAN masing-masing. Yaitu selanjutnya adalah untuk memasukkan PC ke VLAN, gunakan perintah interface range FA01 sampai FA91. Nah, ini gunanya adalah memilih port secara berurutan, lalu sesuaikan dengan VLAN yang diinginkan. Seperti VLAN 10 untuk ruang 1. Dan ketiga, gunakan perintah switch port mode access diikuti dengan switch port access VLAN, nomor VLAN yang ingin dimasukkan. Contohnya adalah 10. Jadi untuk memasukkan port ke VLAN, cek hasilnya dengan show VLAN brief. Jika berhasil port PC akan tercantum di VLAN yang sesuai. Next. Jadi itu adalah contoh gambar dari status VLAN yang sudah dikonfigurasi dengan benar, di mana PC-PC masuk dengan VLAN yang sesuai, contohnya ruang 1 atau VLAN 10. Next. Next. Selanjutnya adalah interVLAN routing. Nah, interVLAN routing ini bagus diterapkan sekarang dengan membuat SVI atau Switch Virtual Interface untuk masing-masing VLAN. Jika selesai memasukkan seluruh PC pada VLAN masing-masing. Jadi, langkah pertama adalah dalam switch server 1 dan 2, dalam mode CLI-nya, jalankan perintah IP routing untuk mengaktifkan mode lapisan ketiga dalam switch. Lalu kedua adalah jalankan interface VLAN 10 ini untuk memilih interface dalam switch. Nah, switch akan otomatis membuat port virtual VLAN 10. Lalu ketiga, masukkan alamat IP untuk interface dengan perintah IP address 192.168.3.2 diikuti dengan subnet mask yaitu 255, 255, 255, dan 240. Berarti ini /28. Saya itu sesuaikan alamat IP dengan tabel subnetting seperti tabel subnetting kita sebelumnya. Kita aktifkan SI untuk seluruh VLAN dan berikan alamat IP. Sebentar. Pause. Baik, untuk selanjutnya adalah setelah SVI dibuat, VLAN terang ini perlu dikonfigurasi agar inter-VLAN routing tetap berjalan. VLAN terang ini merupakan proses di mana paket yang berasal dari 2 VLAN atau lebih dapat melalui satu koneksi fisik. VLAN trunking ini sangat bermanfaat untuk mencegah harus menghubungkan seluruh VLAN dengan kabelnya masing-masing. VLAN trunking ini memungkinkan agar data dapat bergerak dalam VLAN yang berbeda dalam link yang terbagi, namun tetap menjaga pengelompokan masing-masing VLAN. Jadi untuk konfigurasi VLAN ranking, ini kita harus ubah seluruh interface dari switch server menuju switch ruangan menjadi trunk. Jadi pertama itu jalankan perintah dalam CLI, contohnya interface gig 101, ini untuk memilih interface dari multi-layer switch menuju ke switch ruangan, dan masukkan perintah switch port mode terang. Nah, perintah ini akan mengubah mode dari port switch dari mode akses menjadi mode terang. Itu interface pada switch ruangan akan berubah secara otomatis menjadi terang. Yaitu terang berhasil dikonfigurasi, maka inter-VLAN routing akan tetap berjalan. Jadi untuk memeriksanya, jalankan perintah show IP route pada multi-layer switch. Jika seluruh konfigurasi benar, maka rute akan dipelajari seperti gambar berikutnya. Ini adalah contoh dari tabel routing di mana
dalam switch server 1 mereka mempelajari 192.168.3.0 untuk VLAN 10 sampai dengan VLAN 40 di mana ada simbol C yang menandakan dia terhubung langsung. Next. Jadi selanjutnya adalah konfigurasi VRRP atau HSRP. Jadi untuk memastikan redundansi berjalan lancar saat salah satu switch server gagal, perlu diterapkan VRRP agar router dan switch aktif standby dapat dikelola dengan baik. Namun karena Cisco Packet Tracer tidak mendukung VRRP, digunakan HSRP sebagai alternatif yang memiliki fungsi serupa dan merupakan fitur eksklusif dari Cisco dengan konfigurasi yang hampir sama dalam Cisco Packet Tracer. Jadi pertama itu untuk melakukan konfigurasi HSRP pada masing-masing interface VLAN, jalankan perintah pada CLI switch server yaitu interface VLAN 10 untuk memilih SVI VLAN-nya. Setelah itu lalu jalankan perintah standby 10 atau nomor ID prosesnya, contohnya 10 dan IP, itu alamat IP virtual HSRP-nya. Jadi 10 merupakan ID group untuk HSRP, sedangkan IP adalah alamat IP virtual yang digunakan oleh PC sebagai default gateway. Selanjutnya untuk mengatur prioritas dari switch itu, jalankan standby 10, priority-nya 110. Nah, nilai default untuk prioritas ini adalah 100 dan semakin tinggi nilai prioritas, maka router itu menjadi yang aktif. Sedangkan semakin rendah dia akan menjadi standby. Yaitu selanjutnya standby 10 preamp dapat digunakan jika menginginkan saat router kembali online ketika dia itu misalnya gagal dan diambil alih oleh router yang standby, mereka dapat mengambil alih kembali dibanding menunggu menjadi standby. Yaitu lakukan konfigurasi ini untuk seluruh interface VLAN seperti 10, 20, dan 30. Untuk melihat dan memeriksa status standby dapat menjalankan perintah show standby brief dalam multilayer switch. Ini ada dua gambar. Itu gambar pertama itu contoh konfigurasi HSRP pada switch server 2. Yaitu ada gambar selanjutnya tentang isi perintah dari standby brief yang berisi tentang laporan informasi HSRP pada masing-masing VLAN. Dan di situ ada aktifnya lokal, berarti switch server 1 menjadi router aktif, sedangkan standby itu list alamat IP untuk router yang standby. Next. Setelah itu konfigurasi server dan alamat IP pada PC. Karena banyaknya PC yang akan diperlukan, DHCP perlu dikonfigurasi untuk menghemat waktu dan memastikan alamat IP masing-masing ruangan benar. Pertama, kita harus mengkonfigurasi alamat IP server secara statis. Pertama, kita buka server dalam ruangan server, itu menuju ke desktop dan IP configuration. Nah, pada menu ini, masukkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Seluruh konfigurasi akan merujuk pada tabel subnetting yang dijelaskan pada awalnya, yaitu alamat IP DHCP server adalah 192.168.3.52 karena 51, 49, 50, dan 51 itu telah dipakai oleh switch server untuk SVI dan HSRP. Satu subnet mask-nya adalah /29 yaitu .248 dan default gateway adalah virtual IP HSRP pada VLAN 40. Jadi contohnya adalah 192.168.3.49. Lanjut. Itu ini adalah contoh dari konfigurasi IP statis dalam DHCP server kita. Lanjut. Itu berikutnya adalah konfigurasi DHCP pool. Pertama buka server, terus ke services, terus DHCP, setelah itu ubah mode service-nya menjadi on. Nah, pada mode ini kita dapat mengkonfigurasikan pool DHCP untuk masing-masing ruangan. DHCP pool akan dibuat dan merujuk kembali pada tabel subnetting sebagai berikut untuk penguraiannya. Pertama ada ruang 1 dengan nama poolnya ruang 1 pool.
Pertama, default gateway-nya adalah 192.168.3.1 yang merupakan gateway virtual IP HSRP pada VLAN 10. Itu DNS servernya adalah 203.0.113.14 yang merupakan alamat IP server dalam google.com di simulasi WAN atau internet. Satu, starting IP address-nya adalah 192.168.3.4. Starting IP address ini adalah alamat awal yang akan diberikan pada PC, dan ini pastikan tidak konflik dengan alamat IP interface SVI atau default gateway dalam ASRP. Jadi karena dalam contohnya 3.1 sudah digunakan oleh default gateway, 3.2 digunakan oleh SVI VLAN 10 untuk server 1, dan 3.3 digunakan untuk switch server 2. Jadi yang dapat diberikan adalah 3.4. Selanjutnya adalah subnet mask-nya, yaitu /28 atau .240. Yaitu ada max number of users, ini memberitahu server bahwa berapa banyak user yang dapat kita berikan. Kita hanya menginginkan 8 karena PC dalam ruangan hanya berjumlah 8. Selanjutnya adalah ruang 2 dengan nama pool ruang 2 pool. Default gateway-nya adalah 192.168.3.17 yang merupakan gateway dari virtual IP HSRP VLAN 20. DNS servernya sama seperti ruang 1 pool, yaitu 23.0.113.14. Starting IP address-nya adalah 192.168.3.20. Subnet mask-nya sama, /28, dan max number of user-nya sama, yaitu 8. Next. Nah, setelah sudah selesai, masukkan data-data di atas dalam konfigurasi DHCP pool. Jika sudah klik Add, meskipun DHCP server telah dikonfigurasi, PC tidak akan menerima alamat IP jika berada di VLAN yang berbeda, karena permintaan DHCP bersifat broadcast dan tidak dapat melewati batas broadcast domain. Router dan VLAN secara default membatasi broadcast domain ini, sehingga misalnya PC di VLAN 10 atau ruang 1 tidak dapat menjangkau DHCP server di VLAN 40 sebagai di mana server berada. Untuk mengatasi hal ini, router atau multi-layer switch yang menangani inter-VLAN routing dapat dikonfigurasi sebagai DHCP relay. DHCP relay akan meneruskan permintaan DHCP dari broadcast menjadi unicast ke IP DHCP server, sehingga memungkinkan distribusi IP antar VLAN melalui lapisan ketiga jaringan. Jadi sebenarnya kita masih memiliki pool satu lagi, yaitu ruang 3 pool, tapi hampir sama dengan default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.3.3. Starting IP address-nya juga hampir sama, 36, dan lainnya sama semua untuk subnet mask, max number of users, dan lainnya. Next. Itu untuk konfigurasi DHCP relay-nya. Pertama, pada switch atau router yang mengurusi inter-VLAN routing. Dalam kasus ini, switch server 1 dan 2, buka CLI-nya, yaitu pilih interface SVI dengan menjalankan perintah interface VLAN 10, itu ketik IP helper address, dilanjutkan dengan alamat IP DHCP server. Dalam hal ini adalah 192.168.3.52. Itu lakukan ini ke semua SVI kecuali VLAN server, karena VLAN server hanya memiliki server di sana dan kita hanya menginginkan IP statis. Dan pada semua switch server. Jadi dalam gambar seperti dilihat ini ada contoh konfigurasi DHCP relay untuk masing-masing VLAN antara VLAN 10, 20, dan 30 dengan perintah yang sama, IP helper address 192.168.3.52. Nah, jika DHCP relay telah terkonfigurasi, maka PC dapat melakukan permintaan DHCP kepada DHCP server. Selanjutnya, pertama, untuk konfigurasi alamat IP pada PC, karena kita sudah mengkonfigurasi DHCP servernya, kita buka dalam salah satu PC-nya, ke menu desktop IP configuration, dan pilih DHCP. Tunggu beberapa saat, ketika PC berhasil menerima alamat IP, maka pesannya DHCP request successful, dan lakukan ini ke semua PC. Pastikan
alamat IP sesuai dengan DHCP pool masing-masing. Selanjutnya. Selanjutnya adalah konfigurasi server dari eksternal. Meskipun tidak sepenuhnya relevan untuk implementasi nyata, simulasi akses internet tetap diperlukan sesuai kebutuhan jaringan perusahaan. Oleh karena itu, kami mengkonfigurasi emulasi WAN atau internet di dalam Cisco Packet Tracer, termasuk server eksternal seperti google.com yang berperan sebagai DNS dan HTTP server untuk mensimulasikan layanan internet dan web. Pertama, untuk mengatur DNS server, buka google.com, ke menu desktop, dan IP configuration. Nah, dalam sini alamat IP DNS server harus statis dan termasuk alamat IP publik. Contohnya adalah 23.0.113.14. Default gateway-nya disesuaikan dengan alamat IP interface menuju router ISP. Contohnya seperti 23.0.113.13. Bukan 12. Selanjutnya untuk subnet mask-nya dapat diatur menjadi /30 atau .252. Selanjutnya untuk nomor 3, untuk mengaktifkan DNS server, pergi ke google.com, menu services, buka DNS, lalu ubah menjadi on, dan ubah nama domain menjadi google.com atau www.google.com, dan address merupakan alamat IP DNS server sendiri, dan kasus ini adalah server google.com sendiri, jadi addressnya adalah 23.0.113.14. Dan jika selesai semua, klik add. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi routing dan PAT. Sebelum konfigurasi routing dilakukan, setiap link yang menghubungkan multi-layer switch dengan edge router dan edge router dengan jaringan internet harus dibeli alamat IP. Alamat IP diberikan pada interface yang terhubung langsung antar perangkat, seperti antara multi-layer switch dan router, serta antara router dan switch. Penetapan IP ini mengacu pada tabel subnetting yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi dasar untuk konfigurasi routing selanjutnya. Untuk multi-layer switch, pertama memberikan alamat IP pada link itu buka CLI-nya, yaitu pilih interface menuju router seperti gig 104, lalu jalankan perintah interface gig 104. Pertama-tama kita harus nonaktifkan mode lapisan 2 pada interface switch itu untuk memberikan IP dengan menjalankan perintah no switch port. Selanjutnya nomor 4 adalah berikan alamat IP pada interface dengan perintah IP address, dilanjutkan dengan alamat IP-nya yaitu contohnya 192.168.3.57 dan subnet mask-nya adalah /30 sesuai dengan tabel subnetting yaitu .252. Untuk mengaktifkan interface, jalankan perintah no shutdown dan lakukan ini ke semua link pada multi-layer switch yang terhubung dengan router. Selanjutnya. Untuk router, untuk memberikan alamat IP pada link, buka router dan pilih CLI. Pilih interface menuju router seperti contohnya FA60, lalu jalankan perintah interface FA60. Berikan alamat IP pada interface dengan perintah IP address dan alamat IP-nya, contohnya 192.168.3.58 dan subnet mask-nya yaitu /30 atau .252. Untuk mengaktifkan interface, jalankan no shutdown dan lakukan ini ke semua link pada router yang terhubung dengan switch atau perangkat lainnya. Jadi di situ ada gambarnya untuk contoh konfigurasinya pada multi-layer switch. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi routing dan pertama adalah konfigurasi routing BGP. Untuk memungkinkan edge router berkomunikasi dengan jaringan luar diperlukan routing AGP atau Exterior Gateway Protocol. Dengan contohnya adalah BGP. Routing BGP dikonfigurasi dalam router 2 dan router 2, router 1 dan router 2 serta router ISP. Berikut adalah detail konfigurasi BGP. Pertama, buka router dan ke menu CLI. Ketik router BGP, setelah itu nomor AS. Nomor AS atau Autonomous System merupakan identifikasi jaringan untuk berkomunikasi dengan jaringan luar. Dalam kasus ini, kami akan memakai nomor 100 untuk menandakan seluruh jaringan internal, jadi jaringan perusahaan konsultasi seperti studi kasus, sedangkan dari ISP atau WAN internet
menjadi nomor identifikasinya 200. Setelah itu jalankan perintah neighbor, yaitu dilanjutkan dengan alamat IP interface tetangga, itu remote AS, dan nomor AS tetangga. Alamat IP interface tetangga adalah alamat IP interface router ISP menuju edge router seperti 23.0.113.1 pada edge router 1. Sedangkan nomor AS tetangga adalah nomor AS internet, yaitu seperti dijelaskan 200. Next. Selain itu, router juga harus memberitahu seluruh jaringan yang diketahui, termasuk alamat IP jaringan VLAN agar ISP dapat mengetahui tujuan PC masing-masing. Untuk melakukan itu, jalankan network, alamat IP networknya, yaitu contohnya 192.168.3.0 untuk VLAN 10, jadi dilanjutkan dengan mask dan subnet mask dari jaringan tersebut. Contohnya adalah /28.240. Nah, lakukan ini ke semua jaringan yang diketahui router seperti interface dan alamat IP jaringan VLAN. Lakukan ini ke dua edge router untuk memeriksa status BGP, jalankan show IP route BGP. Jadi dalam gambar di samping dapat dilihat contoh konfigurasi pada router 1 di mana kita memberikan konfigurasi network yang diketahui oleh router 1 seperti VLAN 10, 20, 30, 40 termasuk alamat interface yang switch maksud saya router 1 ketahui. Next. Ini adalah gambar contoh tabel routing BGP pada router 1. Hanya terdapat satu entry yaitu 23.0.113.12 sebagai network ID dari google.com. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi routing OSPF. Untuk menghubungkan jaringan internal ke jaringan eksternal seperti internet, routing pada edge router diperlukan. Dalam simulasi ini digunakan OSPF untuk memungkinkan jaringan internal dapat berkomunikasi dengan router atau internet. Langkah pertama konfigurasi routing dinamis adalah memasukkan alamat IP jaringan yang diketahui router ke dalam tabel routing. Misalnya router 1 menambahkan alamat IP interface-nya yaitu contohnya 192.168.3.58 dalam konfigurasi routingnya. Ini adalah penjelasan lebih detailnya. Pertama, buka router 1 CLI, ketik router OSPF, dilanjutkan dengan nomor ID prosesnya. Satu router bisa menjalankan lebih dari satu proses OSPF. Untuk membedakannya diperlukan nomor ID proses. Untuk simulasi kita akan menggunakan nomor 100, tetapi nomor yang lain diperbolehkan. Nomor ini tidak harus sama untuk semua router. Berbeda dengan BGP yang dimana nomor setelah router BGP digunakan untuk AS, ini untuk ID proses saja. Terus, selanjutnya perintah network alamat IP dilanjutkan dengan wildcard mask dan area, yaitu nomor area tersebut. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur OSPF pada router. Alamat IP adalah jaringan yang router ketahui. Satu wildcard mask adalah kebalikan dari subnet mask untuk mencakup beberapa alamat sekaligus. Dan area mengelompokkan penyebaran routingnya. Biasanya dapat dipakai area 0 sebagai simulasi, tapi bisa digunakan area lainnya. Contoh perintah lengkapnya adalah network 192.168.3.58 dilanjutkan dengan wildcard mask-nya yaitu kebalikan dari subnet mask seperti dalam contohnya adalah /30 yaitu 0.0.0.3 dilanjutkan dengan area dan nomor areanya yaitu 0. Next. Selanjutnya lakukan perintah ini ke semua jaringan yang router ketahui. Lakukan ini juga ke semua router termasuk switch server 1 dan 2 dengan switch server memasukkan alamat IP SVI dan alamat IP interface menuju router. Jadi dalam gambar itu telah tersedia contoh konfigurasi OSPF pada switch server 1. Next. Yaitu untuk kedua edge router, tambahkan perintah redistribute BGP 100 subnets.
Perintah ini otomatis menambahkan rute yang dipelajari oleh edge router berdasarkan BGP dalam tabel routing OSPF. Hal ini berguna untuk memberitahu jaringan internal di mana server DNS berada sehingga mereka dapat berinteraksi dengan internet. Next. Untuk langkah terakhir, jika ingin hasil tabel routing, harus jalankan perintah show IP route OSPF. Jika sudah dikonfigurasi dengan benar, maka akan ada simbol O untuk source menandakan rute dipelajari melalui SPF. Jadi dalam gambar itu adalah hasil tabel routing dari router 1, di mana router 1 mempelajari jaringan VLAN dari switch server. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi PAT dalam edge router. Untuk mensimulasikan akses internet diperlukan penerjemahan alamat IP private ke alamat IP publik dengan menggunakan salah satunya adalah PAT. Meskipun PC tetap bisa berkomunikasi dengan server eksternal seperti dalam google.com berkat OSPF dan BGP, namun untuk implementasi nyatanya, PAT itu dapat dikonfigurasikan pada kedua edge router agar lebih realistis. Konfigurasinya adalah pertama, buka router, setelah itu CLI untuk mengizinkan lalu lintas dari jaringan internal 192.168.3.0/24 buat access list dengan perintah access list, yaitu dilanjutkan dengan nomor ID access list permit untuk mengizinkan lalu lintas, itu dilanjutkan dengan alamat IP networknya, contohnya 192.168.3.0, dilanjutkan dengan wildcard masknya, yaitu 0.0.0.255. Nomor ID ini digunakan untuk mengidentifikasi akses list pada router. Wildcard mask ini menunjukkan seluruh jaringan tersebut dalam misalnya perusahaan konsultasi diizinkan untuk melewati aturan ini. Selanjutnya untuk kita harus mengidentifikasi interface pada router, edge router itu mana yang inside dan outside. Interface NAT inside adalah interface yang terhubung ke jaringan internal. Sedangkan NAT outside menghubungkan router ke internet. Contohnya router 1 menggunakan interface FA6 dan FA0 sebagai NAT inside dan FA1 sebagai NAT outside untuk koneksi internet. Yaitu pilih interface inside dengan perintah interface FA60. Lalu tetapkan menjadi inside dengan perintah IP NAT inside. Untuk interface outside, pilih interface-nya lalu jalankan perintah IP NAT outside untuk menerapkan interface menjadi outside. Selanjutnya untuk mengonfigurasi PAT, jalankan perintah IP NAT inside source list, nomor ID access list, dilanjutkan dengan interface, dan nomor interface dari NAT outside-nya dilanjutkan dengan overload. ID access list adalah nomor ID access list yang dibuat sebelumnya. Interface yang dipilih adalah interface NAT outside atau dalam contoh ini adalah FA10. Jadi ada gambar contoh konfigurasi PAT dalam router. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Pertama, buka switch server, itu ke menu CLI. Selanjutnya ketik access list, nomor ID access list-nya. So action-nya deny untuk tidak mengizinkan alamat IP lalu lintasnya. Saya itu dilanjutkan dengan wildcard mask. Nah, nomor ID ini mengidentifikasi akses list pada sebuah router. Alamat IP dapat diisi 192.168.3.0 untuk contohnya alamat IP dalam VLAN 10. Dan wildcard mask digunakan untuk otomatis memberitahu router untuk memberhentikan seluruh lalu lintas dari jaringan yang dispesifikasi. Contohnya wildcard /2 adalah perintah access list, nomor ID, dilanjutkan dengan permit any. Perintah ini dilakukan untuk mencegah memblokir seluruh jaringan secara tidak sengaja. Selanjutnya untuk menerapkannya dalam interface, jalankan interface VLAN 30 untuk memilih SVI interface-nya atau VLAN yang ingin diblokir. Next.
Selanjutnya, jalankan perintah IP access group, nomor ID, dan out. Nomor ID dapat disesuaikan dengan nomor ID access list yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu lakukan ini ke semua switch server agar paket tidak terlewat dari switch yang lain. Dari dalam gambar tersebut ada contoh konfigurasi access control list pada switch server. Next. Bagian selanjutnya adalah hasil tes dan simulasi dalam Cisco Packet Tracer. Seperti yang dilihat, saya sudah membuat konfigurasi dalam Cisco Packet Tracer seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan di sini sudah dapat berkomunikasi satu sama lain termasuk tes web ke google.com. Jadi langsung lanjut saja. Jadi misalnya dalam ruang satu kita ingin memeriksa konektivitas antar subnet atau antar ruang satu. Contohnya PC 0 ke PC 4. PC 4.3.4. Jadi kita coba langsung ping desktop command prompt. Kita ketik ping 192.168.3.4. Dan seperti dilihat ada reply berarti menandakan konfigurasi sudah benar untuk DHCP-nya. Selanjutnya kita ingin memeriksa konektivitas antar VLAN atau antar subnet. Jadi misalnya ruang 1 dengan ruang 2, jadi PC 0 dengan PC 2. Contohnya 3.25. Proses awal ping antar subnet atau VLAN pasti awalnya adalah timeout karena mereka harus menyelesaikan proses ARP terlebih dahulu. Tapi selanjutnya seharusnya benar dan mereka berhasil mendapatkannya. Request timeout ini menandakan proses ARP masih berlanjut. Selanjutnya kita akan memeriksa rute yang diambil dari lalu lintas paket tersebut dari ruang 1 ke ruang 2 untuk memeriksa apakah konfigurasi HSRP telah benar. Untuk melakukannya tinggal trace RT dilanjutkan dengan alamat IP-nya, contohnya 3.25. Dan di sini rute pertama yang diambil adalah 192.168.3.2 yang merupakan alamat IP SVI VLAN 10 dari switch server 1. Bisa dilihat 3.2. Yaitu rute kedua adalah PC-nya. Lanjut ke PC-nya. Yaitu kita akan mencoba konektivitas antara ruang 1 dengan ruang 3, contohnya PC 0 dengan PC 11. Jadi PC 11 3.41. Terus awal pasti timeout. Dilanjut dengan pin berhasil. Selanjutnya, untuk memeriksa rutenya, kita lakukan hal yang sama, trace RT 192.168.3.41 untuk memeriksa apakah rutenya sama. Dan di rute awal masih memakai 3.2, berarti konfigurasi HSRP telah berhasil karena paket akan selalu melalui server 1 terlebih dahulu sebelum server 2. Jadi untuk ruang 1 telah terkonfigurasi dengan benar untuk konektivitasnya. Lanjut ke ruang 2. Jadi misalnya ruang 2 dengan ruang 1, jadi PC 18 dengan PC 9. 3.5. Ini satu. Jadi lihat pingnya berhasil untuk antar subnet dan akan kita tes kembali untuk sesama subnet dari ruang 2. Contohnya dari PC 18 ke PC 19, contohnya 3.26. Dan berhasil
Selanjutnya kita akan cek trace route-nya. Apakah rutenya berhasil atau tidak. Dan rute yang pertama diambil adalah 3.18, yaitu alamat IP SPI VLAN 20 untuk switch server 1. Berarti HSRP konfigurasi untuk VLAN 20 telah berhasil. Dan mereka akan mengambil switch server 1 sebagai pilihan utama. Selanjutnya untuk menguji ruang 2 dengan ruang 3, contohnya PC 18 dengan PC 12. 3.40. Selanjutnya kita cek juga trace route-nya apakah masih sama. Dan dia masih memilih rute 3.18 sebagai rute utama, berarti konfigurasi dari ruang 2 telah berhasil dilakukan dan sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya kita akan mencoba ruang 3. Jadi contohnya kita ingin memeriksa konektivitas antar subnet antara ruang 3. Jadi PC 11 dengan PC 14. 3.43. Konektivitas berhasil, berarti antar subnet benar dan DHCP-nya benar. Selanjutnya kita akan coba konektivitas antar subnet, contohnya ruang 3 dengan ruang 1, contohnya PC 11 dengan PC 6, jadi 3.8. Kita periksa juga trace route-nya untuk 3.8, apakah dia melalui server 1 atau tidak. Dan dapat dilihat rute utama yang diambil adalah 3.34, selanjutnya untuk ke PC-nya. 3.34 adalah alamat IP SVI VLAN 30 untuk switch server 1, berarti dia memakai switch server 1 sebagai pilihan utama dibanding switch server 2. Selanjutnya kita coba konektivitas antara ruang 3 dan ruang 2, contohnya PC 11 dan PC 18. 3.20. Dan sepertinya proses RPA-nya sudah berlangsung sebelumnya, jadi dia bisa langsung reply. Kita akan coba trace route-nya. Nah, dia masih memakai 3.34 untuk rute utamanya. Berarti ruang 3 telah dikonfigurasi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi antara ruang 1 sampai ruang 3 ini mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Tapi kita ingin agar misalnya dalam ruangan ini dapat mengakses internet dengan mensimulasikan gateway ke internet. Jadi contohnya kita ingin agar PC 0 misalnya dapat ping ke server google.com. Dan kita dapat lihat alamat IP-nya seperti dijelaskan sebelumnya. Kita copy alamat IP-nya. Kita akan coba ping dari PC 0.
dan proses ARP-nya sepertinya berlangsung lebih lama. Jadi 2 kali time out, tapi saya itu mendapatkan reply. Jadi antara PC0 dan server google.com telah berhasil. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah terjemahan NAT-nya benar. Jadi dalam contoh konfigurasi yang saya buat untuk presentasi kali ini hanya menggunakan router 1 sebagai simplifikasi, dapat menggunakan router 2 tetapi akan menambah kompleksitas yang tidak diperlukan untuk presentasi ini dan simulasinya. Jadi contohnya dalam router 1, kita akan meriksa hasil dari terjemahannya dengan show IP NAT translation. Dan dapat dilihat sudah ada hasilnya, jadi satu alamat 3.6, alamat private dalam PC0 itu diterjemahkan ke dalam alamat IP public dengan protokol ACMP. Ini menandakan dia dipakai untuk ping. Jadi untuk terjemahan telah berhasil. Selanjutnya kita akan coba simulasi dari web antara PC0 dan google.com, di mana DNS-nya adalah www.google.com. Jadi kita akan coba langsung untuk simulasi web browsernya. Nama URL-nya adalah www.google.com. Kita go. Dan seperti dilihat, tes untuk web, konektivitas web dapat berhasil. Ini adalah dimodifikasi sedikit untuk HTTP-nya. Jadi untuk tes web telah berhasil dan kita akan memeriksa kembali apakah terjemahannya benar. Jadi kita kembali ke router 1 untuk memeriksa terjemahan dari NAT-nya. Dan dapat dilihat protokolnya telah berubah dari ACMP menjadi UDP dan TCP. Ini menandakan dipakai untuk permintaan DNS dan menampilkan HTTP dalam TCP handshake. Itu untuk berarti antara simulasi WAN dan internet telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan mensimulasikan pemblokiran dari ruang 1 dan ruang 3. Di sini kita akan mengkonfigurasikan langsung contohnya. Masuk ke menu konfigurasi, terus kita buat akses listnya. Nomor ID akses, deny, dan dilanjutkan dengan alamat IP dari ruang 1 yaitu 192.168.3.0. Wildcard masknya 000.15. Yaitu akses list 1 permit any untuk menghindari pemblokiran tidak disengaja. Yaitu kita akan pilih VLAN 30 untuk dapat diblokir. Yaitu kita akan tetapkan akses listnya dengan IP access group listnya yaitu 1, dan ini actionnya out. Kita end, kita write. Jadi contohnya kita ingin kembali PC 0 ke PC 13 3.42. Seharusnya ruang 1 dan ruang 3 tidak dapat berkomunikasi lagi setelah diterapkan peraturan tersebut.
Dan seperti dilihat, hasilnya mereka timeout dan seharusnya host unreachable juga. Dan semua hasilnya adalah timeout. Jadi kita akan coba ruang 3 ke ruang 1, contohnya PC5, PC3, PC6 selanjutnya, 3.8. Hanya PC1 aja, PC1 ke PC8. Tiga titik 9. Dan hasilnya juga timeout. Dan yang terjadi akibat timeout ini sebenarnya karena jika ruang 3 ini hasilnya dapat menjangkau ruang 1, jadi contohnya PC1 dapat menjangkau PC8. Tetapi ketika PC8 ingin mengirimkan pesan reply, dan melalui switch server, ini akan di-drop oleh switch server karena mereka tidak boleh memasuki ruang 3. Sehingga PC1 tidak akan mendapatkan reply balik dari PC8 sehingga dihitung timeout. Padahal sebenarnya ruang 3 masih dapat mengakses ruang 1. Dan dapat dilihat requestnya timeout. Jadi bisa dikatakan ruang 1 dan ruang 3 ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lagi setelah diimplementasikan access list control. Dan perusahaan dapat mengatur access list control sesuai kebutuhan mereka. Jadi seperti begitu untuk implementasi dan hasil tes simulasi kita dalam Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan rancangan, implementasi dan hasil simulasi jaringan komputer pada perusahaan bidang konsultasi, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan jaringan telah dipenuhi dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung, segmentasi jaringan melalui VLAN berhasil dilakukan, alokasi IP melalui subnetting efisien, dan konfigurasi routing dari OSPF dan BGP, sendundasi HSRP, DHCP, serta NAT atau PAP telah bekerja sesuai harapan. Simulasi komunikasi antar perangkat, baik dalam VLAN yang sama maupun berbeda, serta akses ke server eksternal atau internet berhasil dilakukan tanpa kendala yang fatal. Next. Untuk saran, karena seluruh tes dan simulasi dilaksanakan dalam lingkaran Cisco Packet atau Cisco Packet Tracer yang merupakan versi ringan dari Cisco iOS, yang sebenarnya konfigurasi ini memiliki banyak kekurangan terutama untuk implementasi dunia nyata. Oleh karena itu disarankan agar perusahaan melakukan uji coba lanjut menggunakan perangkat fisik untuk memastikan semua konfigurasi berjalan stabil dan sesuai kebutuhan. Selain itu, penerapan sistem keamanan tambahan seperti firewall eksternal dan monitoring jaringan secara real-time juga sangat dianjurkan guna mengantisipasi ancaman keamanan cyber serta menjaga performa jaringan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.